Pencurian kotak amal terekam kamera pengawas atau CCTV kembali terjadi. Ironisnya, kejadian pencurian kotak amal ini terjadi sehari 2 kali di tempat yang sama, yakni Musola Al-Quba, Dusun Kagrengan, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV ketika kejadian pencurian kotak amal yang pertama. Di dalam video durasi 2 menit terlihat dua anak di bawah umur mencuri kotak amal di salah satu musola di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang terekam kamera pengawas atau CCTV milik musola setempat. Dalam aksinya kedua, bocah kecil ini mencongkel kotak amal di dalam musola dengan menggunakan linggis kecil yang dibawa oleh kedua pelaku yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Musola Al-Quba, Jalan Raya Ngijo, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pertama terjadi pada Minggu pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pencurian kedua yang juga terekam CCTV terjadi hari Senin sekitar pukul 4 dini hari. Dalam rekaman terlihat pelaku mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara dicongkel dengan linggis kecil. Pengurus Musola Al-Quba, Imam Ghazali, mengaku kaget akan peristiwa ini. Pasalnya pencuri kotak amal dalam sehari 2 kali dengan pelaku yang berbeda. Pertama dilakukan oleh anak-anak remaja dan yang kedua dilakukan oleh seorang pria yang terlihat profesional dalam melakukan aksinya. Rencananya pengurus Musola Al-Quba melihat kejadian ini agar tidak terulang lagi akan memperketat pengamanan dengan memasang CCTV lebih banyak lagi. Benar, kejadiannya hanya berselang 2 kali 24 jam. Di Senin, Selasa jam 4:06 sampai jam 4:10. Ini pelaku mungkin sudah profesional karena ini didodol sampai lunas. Yang sebelumnya kejadian kemarin minggu jam 8:30 pelakunya anak-anak. Dilanjut berselang 2 kali 24 jam lah. Itu yang kemarin anak-anak itu dicuri yang kotak amal sebelah mana, Mas? Di toilet itu ya? Ya. Di tempat wudhu? Ya, di tempat dekat tempat wudhu, pintu sebelah kanan, di sebelah kanan musola. Kayak ini dari pintu depan. Kerugian berapa, Mas? Kalau kita taksir kerugiannya sebetulnya tidak seberapa. Cuma yang kita sayangkan ini pelakunya kok nekat banget. Begitu langsung diambil lagi gitu dari kejadian yang kemarin. Kalau kotaknya sih stainless, mungkin dua ini ya sekitar 700-an lah. Stainless lah ini. Congkel juga ya? Dicongkel sampai rusak total. Yanto Yancung melaporkan. 7 orang warga di RW 4 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang terpapar COVID-19. 7 orang yang terpapar COVID-19 merupakan klaster keluarga. 1 orang meninggal dunia, sedangkan 6 lainnya menjalani isolasi di rumah isolasi Jalan Kawi. Pasca 7 warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang terpapar COVID-19, seluruh rumah di Gang 4 RT 6 RW 4 Loodoro dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas BPBD Kota Malang. Penyemprotan disinfektan difokuskan pada rumah warga atau pasien positif terpapar COVID-19, di mana petugas menggunakan cairan disinfektan dan cairan klorin. Ketua RT 6 Agung Haryanto mengatakan, total ada 7 warganya yang terpapar COVID-19. Awal penyebaran COVID-19 berasal dari 2 orang yang merupakan satu keluarga, kemudian menyebar dan terdapat 5 warga lainnya yang positif. Dari 7 warga tersebut, 1 meninggal dunia dan 6 orang lainnya menjalani isolasi di rumah isolasi Jalan Kawi. Suami istri kakak Yang pertama adik. kali itu? Iya. Pak, itu awal penyebarannya gimana, Pak? Apa mereka keluar dari luar kota atau? Oh enggak, jarang keluar dia. Cuma kontrol Kesehatan ke rumah sakit. Pak, kalau di kawasan sini total berapa orang, Pak, yang kena? Ya itu tadi 7 itu. 7 meninggal 1 itu, Pak. Kalau yang di RT sananya ada. Kalau dari 7 orang itu berapa kakak, Pak? Berapa rumah, Pak? Ada 5. Iya. Tapi yang tadi sudah pulang itu 3. Jadi dari yang di Ijen itu, house itu sudah pulang, jadi mandiri itu 3 orang. Ada yang 7 tahun rumahnya di sana. Iya, itu kemarin katanya. Iya, yang ini tadi malam.
Oh iya, tadi malam. Ya. Sedangkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang Nur Asmi mengatakan, penyemprotan tersebut sebagai langkah antisipasi agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar luas di wilayah Lowodoro. Rencananya, penyemprotan akan dilakukan lebih dari 1 kali. Sementara selain melakukan penyemprotan disinfektan, puluhan warga di RT 6 RW 4 juga dilakukan swab test di puskesmas tempat. Warga juga memberlakukan lockdown lokal di wilayah RT 6 Lowodoro. Sesuai dengan permintaan dari pihak kecamatan, karena kita kan sekarang zonanya orange ya, supaya segera bisa antisipasi. Memang kemarin 4 hari yang lalu ya ada yang meninggal positif di sini meninggal. Ternyata berdampak kepada semua keluarganya, juga positif, sudah dibawa ke safe house tapi sudah kembali. Kemudian adiknya juga kena positif dan ada beberapa keluarga di sini yang juga positif, sekitar 7 orang positif. Dan hari ini semua warga di sini diswab oleh pihak puskesmas dan dalam pantauan pihak puskesmas. Antisipasi supaya tidak terjadi klaster yang semakin besar seperti Logomas, kita dari pihak BPBD yang juga memang biasanya melaksanakan penyemprotan, walaupun sudah pernah juga dulu di sini dilaksanakan penyemprotan oleh PMI di area luarnya, tapi karena ini yang perlakuannya khusus, jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Walaupun nanti mungkin untuk selanjutnya tetap akan ada dilakukan pelaksanaan penyemprotan secara mandiri. Jadi kita akan mengirim alkohol kepada pihak kelurahan, nanti kelurahan bekerja sama dengan relawannya di sini, Lurahan untuk Kebonsari sudah ada terbentuk untuk melaksanakan penyemprotan lanjutan. Simon Alfredo melaporkan. Jajaran Kepolisian Resort Kota Batu menggelar apel penandatanganan fakta integritas dalam komitmen anti narkoba di tubuh kepolisian. Bertempat di Mapolres Batu, AKBP Catur Cahyono Wibowo sebagai Kapolres Batu memimpin apel bersama penandatanganan fakta integritas anti narkoba. Dalam sambutannya, Kapolres mengancam akan memecat jika ada anggota yang menggunakan narkoba. Apel bersama ini diikuti oleh seluruh pejabat utama dan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Batu. Kapolres juga menegaskan dalam sambutannya, fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya memerangi narkoba di lingkungan kepolisian. Sehingga jangan sampai ada anggota bergulat dengan narkoba, dan jika ada anggota Polres Batu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, resikonya sangat berat. Kapolres berjanji tidak akan segan-segan dan secara tegas akan melakukan pemberhentian tidak hormat kepada anggota yang menyalahgunakan narkoba. Kepada masyarakat atau siapa saja jika mengetahui anggota yang main-main dengan narkoba, dihimbau untuk melaporkan dengan didasari dengan bukti-bukti berupa video atau bukti lainnya. Selain itu, untuk memberantas bersama polisi, berharap kepada masyarakat dan semua kalangan jika mengetahui pengguna dan pengedar narkoba, harap melapor. Sudah banyak contoh baik anggota Polri maupun ASN yang pesta narkoba, mau berjualan, mau mengedarkan, apalagi dengan perintah dari Pak Kapolri 100 hari presisi bagi rekan-rekan yang terkena narkoba, pecat, nggak pakai nawar. Jadi saya harapkan di Polres Batu ini jangan sampai ada di Polres Batu ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya untuk perlindungan diri dari serangan virus corona yang terus menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dengan sasaran tidak pandang bulu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi terhadap ratusan atlet Komite Olahraga Nasional Kota Batu dan pegawai pelayanan publik swasta. Ratusan atlet Komite Olahraga Nasional dan pekerja pelayanan publik swasta menjalani suntik vaksin COVID-19 tahap pertama. Pelaksanaan vaksin ini dijalani di Puskesmas Pembantu Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pengurus KONI Kota Batu menjelaskan, suntik vaksin COVID-19 ini sebagai upaya untuk memberi perlindungan terhadap atlet dari virus corona untuk persiapan ajang olahraga Porkot.
Untuk persiapan biar mereka memang betul-betul sehat, jadi terhindar dari COVID-19, terutama itu. Baik atlet, pelatih maupun pengurus KONI sendiri. Berapa jumlah Pak yang divaksin? Nah, yang kita ajukan itu seluruhnya 200. Tapi hari ini baru mendapat jatah kita 50. Ya, kita belum data terakhir, nanti setelah selesai ini baru kita ketahui persisnya berapa yang bisa vaksin. Ini yang pertama atau Yang pertama, ya ini tahap 1. Menurut keterangan nanti tahap 2, 28 hari yang akan datang. Sementara Kepala Puskesmas membenarkan suntik vaksin tahap pertama diperuntukkan para atlet. Namun sebagian suntik vaksin tahap pertama ini juga diperuntukkan para pekerja swasta yang lebih bersentuhan dengan masyarakat. Rencananya vaksinasi tahap kedua bagi atlet dan pekerja pelayanan publik swasta akan kembali dilakukan setelah 28 hari penyuntikan vaksin pertama. Hari ini ada sebagian besar dari KONI, Pak. Jadi kita optimalkan dulu dari KONI, nanti sisa dosis kalau ada nanti untuk masyarakat yang sekarang ini tahapannya itu yang masuk prioritas pelayanan publik. Jadi warga masyarakat yang kesehariannya memberikan pelayanan publik. Jadi swasta tapi yang memberikan pelayanan publik. Itu dalam 1-2 hari ini itu yang diprioritaskan. Yanto Yanjung melaporkan. Guna terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19, Polresta Malang Kota menggelar sosialisasi protokol kesehatan dengan membawa pocong keliling mal. Sosialisasi ini untuk mengajak masyarakat patuh dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus dilakukan oleh kepolisian. Di Polresta Malang Kota, sosialisasi protokol kesehatan dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Seperti di salah satu mal di Kota Malang yang membuat kaget pengunjung saat melihat beberapa sosok pocong bergentayangan dan melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Pocong tersebut bukanlah pocong asli, melainkan petugas Satlantas Polresta Malang Kota yang melakukan aksi teatrikal sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Bahkan pocong-pocong ini mengajak pengunjung mal menerapkan prokes dengan membawa sejumlah poster. Harapannya dengan sosialisasi menggunakan pocong ini, masyarakat tidak lengah untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun, baik di rumah maupun di tempat keramaian, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer guna mengantisipasi jika tidak ada tempat cuci tangan di tempat umum. Sementara itu pengunjung mal merasa senang mendapat edukasi dan bisa bersuah foto, sehingga bisa mengingatkan mereka terkait pentingnya protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Saat ini Kota Malang masuk dalam zona orange dengan resiko sedang persebaran kasus COVID-19. Penambahan pasien positif COVID-19 di Kota Malang terus bertambah dan saat ini berjumlah 6.596 orang, sedangkan pasien sembuh berjumlah 5.968 orang dan kasus aktif berjumlah 26 orang. Ini adalah salah satu terobosan ataupun juga ide kreatif yang digagas oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Nah, kami ingin hanya mengingatkan saja lewat apa yang kami tampilkan ini, bahwa kalau kita lengah sedikit saja, seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka kita harus hati-hati. Setiap penambahan, setiap ada klaster baru, maka harus ada langkah-langkah yang diambil. Contoh hari ini kita ada penambahan 8, tapi juga ada kesembuhan 8. Maka tinggal pemantauan kita yang di Kota Malang sekitar 27. Nah, ini akan kita keliling lagi besok di pasar, lalu juga mungkin di beberapa mal yang lain, maupun juga di tempat-tempat keramaian. Mudah-mudahan dengan cara ini masyarakat bisa lebih memahami. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sepeda motor merupakan alat transportasi bagi masyarakat di era sekarang ini. Namun tidak semua masyarakat dapat mengetahui perkembangan sepeda motor dari tahun ke tahun. Di Kota Malang, salah satu museum menampilkan ratusan sepeda motor klasik berbagai jenis, mulai pembuatan tahun 1930-an hingga tahun 2021.
Museum Sepeda Motor Klasik yang terletak di Tunggul Wulung, Kota Malang menampilkan 200 sepeda motor klasik berbagai jenis. Sepeda motor yang ditampilkan di museum ini merupakan buatan mulai tahun 1930-an hingga tahun 2021. Museum Sepeda Motor Klasik ini tidak hanya menampilkan sepeda motor buatan dari luar negeri, juga menampilkan sepeda karya anak bangsa sendiri. Kehadiran museum tersebut juga menarik perhatian pengunjung. Rata-rata pengunjung tertarik untuk melihat langsung sepeda motor yang dikoleksi di museum tersebut. Bahrul Noval Putra, salah satu pengunjung museum motor klasik ini, mengaku terkesan dengan sepeda motor yang ada. Ia juga terkesan dengan motor Vespa yang seakan membangkitkan memori sewaktu masih kecil bersama orang tuanya. Ia juga berharap agar pengelola museum terus menambah koleksi motor klasiknya dan memberi keterangan sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi terkait motor klasik yang ada. Sementara pengelola museum mengatakan bahwa sepeda motor klasik yang dipamerkan di museum tersebut sebanyak 200 unit. Untuk tahun pembuatannya sendiri mulai tahun 1930-an hingga 2021. Sepeda motor klasik tersebut juga diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia, kemudian direstorasi dan dipamerkan di museum tersebut. Museum sepeda motor klasik ini selain berfungsi sebagai sarana edukasi, juga sebagai sarana hiburan masyarakat. Rencananya, ke depan museum tersebut akan dibuka untuk umum dengan biaya tiket masuk sebesar Rp15.000. Pihak pengelola juga akan terus menambah koleksi sepeda motor klasik yang hingga kini dinilai masih kurang. Kalau harapan kami adalah yang pertama koleksi kita bertambah supaya nanti museum motor klasik ini semakin lengkap, dan juga yang kedua ada peran serta pemerintah karena tujuan awal kita membangun museum adalah sebagai sarana edukasi dan juga yang kedua adalah sarana entertain atau hiburan. Siman Alfredo melaporkan.